video ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film zombie terbaru 2021 yang berjudul COVID-21 Lethal Virus. Film ini bercerita tentang pandemi global yaitu virus COVID-21, bukan COVID-19 ya. Dan di film ini juga diceritakan peneliti virus COVID yang akan menuju lab untuk meneliti. Namun, mereka harus mengalami masalah di mana mobilnya dihadang zombie dan peneliti tersebut tersesat di hutan. Lalu, akankah pandemi ini bisa dihentikan? So, langsung aja kita mulai filmnya. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan saya doakan, semoga kamu bisa jadi orang yang sehat, kaya, dan bahagia. Amin. Awal cerita, kita diperlihatkan dunia yang chaos, di mana terlihat banyak orang yang sudah jadi zombie. Lalu, kita diperlihatkan pria yang terbangun dari mimpi buruknya. Setelah itu, dia berolahraga untuk menjaga imun tubuhnya. Setelah itu, dia mandi dan melihat persediaan makanan di kulkas dan nampak persediaannya tinggal sedikit. Kemudian, dia melihat televisi. Karena tayangan yang di TV tersebut tidak penting, dia langsung mematikan TV-nya. Lalu, dia pun keluar rumah dan nampaknya di jalan sepi sekali. Tak ada orang di sana, yang mungkin mereka sedang di rumah aja. Setelah itu, dia mengunjungi mall dan barulah ada orang di sana. Dia pun mencoba mencari makanan, tapi karena tak ada pemilik toko tersebut, dia pun coba untuk masuk, namun tidak bisa. Dia pun mencari toko lain. Akhirnya, dia pun jalan lagi terus. Dia lihat orang di sekitarnya berlarian panik. Plus, dia lihat orang yang digigit zombie. Akhirnya, dia pun lari dari kejaran zombie tersebut. Dia pun mencoba tidur di mobil. Namun karena dia ketahuan oleh zombie, dia pun harus lari lagi. Dan untungnya, kali ini dia berhasil selamat dengan menutup pagar tersebut. Scene beralih ke gerombolan mobil tersebut. Sebut saja namanya tim SWAT. Mereka sedang menjalani misi menjaga peneliti biologi yang akan meneliti virus untuk membuat vaksin COVID-21. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh seorang wanita, dan ketika salah satu dari tim mereka mengecek wanita itu, dia pun digigit. Setelah itu, datang kumpulan zombie yang lainnya. Mereka pun berusaha melindungi peneliti tersebut, namun mereka gagal, dan akhirnya mereka terpisah di hutan. Dan tim SWAT tersisa 2 orang, lalu kapten pun menelpon atasannya, dan dia disuruh untuk menemukan peneliti tersebut, karena dialah prioritas utama di misi mereka. Sementara itu, peneliti harus bersembunyi dan tidur di hutan sampai pagi. Pagi hari pun tiba. Dia terbangun dari tidurnya dan melihat HP-nya telah retak. Dia pun bingung harus jalan kemana. Tiba-tiba ada zombie yang menyerangnya. Untungnya, ada laki-laki di scene awal yang kita lihat tadi menembak kepala zombie tersebut. Laki-laki itu pun bertanya kemana dia akan pergi. Ilmuwan itu pun menjawab, dia akan pergi ke barat dan dia punya tugas. Lalu dia meminta ponsel pada laki-laki itu, dan laki-laki itu menyuruhnya diam. Setelah itu, mereka pun pergi mencari tempat yang aman. Scene beralih ke tim SWAT. Mereka mencari peneliti itu, lalu mereka menemukan zombie yang mati. Kemudian mereka juga menemukan bekas peluru yang sudah ditembakkan sehingga mereka yakin ada orang lain tidak jauh dari situ.
Scene beralih lagi ke peneliti. Mereka terus berjalan kaki. Si peneliti terus bilang kalau dia ke Baxton yang ada di barat untuk meneliti virus tersebut dan dia meminta tolong untuk mengantarkannya ke sana. Namun lagi si laki-laki itu hanya bilang, "Diam, itu terlalu berbahaya." Scene beralih lagi ke tim SWAT. Terlihat mereka sedang membidik kumpulan zombie yang makan hewan. Lalu zombie pun melihat mereka dan tim SWAT menembaki semua zombie tersebut. Scene beralih lagi ke peneliti. Terlihat mereka mendatangi rumah kosong untuk beristirahat. Si peneliti itu pun istirahat dan pria itu pun berjaga-jaga. Malam hari, dia duduk dan melihat foto dia bersama anaknya sambil menangis. Tengah malam, terlihat zombie datang untuk memangsa peneliti itu. Tapi untung pria itu pun datang dan menggetok kepala zombie menggunakan shotgun untuk menghemat peluru. Kemudian, datang zombie lainnya dan mereka pun terjebak di ruangan tersebut. Pria itu sempat ngegas. Dan untungnya, ilmuwan tersebut berhasil menemukan saluran pembuangan. Sampai di situ pun mereka masih diikuti dan pria itu hampir digigit. Tapi untungnya, peneliti itu mengambil senjata dan menembak zombie itu. Akhirnya, mereka pun berhasil selamat. Kemudian mereka lanjut perjalanan lalu duduk dan si pria itu bilang, "Terima kasih karena sudah menyelamatkannya." Dan dia bilang juga dia bersedia mengantarkannya ke Baxton. Malam pun tiba. Mereka melihat gerombolan tentara yang mabuk. Wanita itu ingin meminta bantuan, namun pria itu melarangnya. Tetapi dia tetap kekeh. Setelah itu, wanita tersebut meminta ponsel dan bertanya, tetapi dia cuma menjawab layaknya orang yang sedang mabuk. Kemudian, pria itu mengajaknya pergi karena mereka sudah gila. Dan setelah itu, zombie pun datang. Tim SWAT juga datang dan membasmi zombie tersebut dan bertanya pada pria tersebut di mana peneliti tersebut. Si tentara itu pun menjawab dia pergi ke Baxton dengan seorang pria dan dia juga bilang dia punya tugas. Dan bawahannya si kapten bilang Baxton berjarak 100 mil dari tujuan. Itu terlalu jauh dari lab. Akhirnya mereka pun pergi. Scene beralih. Mereka melanjutkan perjalanan lagi dan lagi. Mereka dikejar zombie. Dan kali ini mereka bersembunyi di bawah batu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan melewati hutan gunung salju. Dan ketika mereka keluar dari pegunungan, mereka kembali dikejar zombie. Mereka pun lari ke perumahan. Sementara mereka bertiga juga melewati jalan yang sama. Ketika sampai di sana, si tentara pun bilang, "Kita butuh kendaraan. Jangan khawatir, aku akan memperbaikinya." Tapi tim SWAT tidak percaya padanya dan pergi meninggalkannya. Si wanita itu pun masuk ke rumah. Scene beralih ke tentara. Dia pun berhasil memperbaiki mobil. Namun sayang, baru saja dia masuk, dia sudah jadi santapan zombie tersebut. Scene kembali lagi ke wanita itu. Dia melihat Sarah, yang mungkin dia adalah temannya yang sudah jadi zombie. Kemudian dia mencari Charlie. Kemudian Charlie keluar. Kemudian pria itu kecewa karena dia berbohong. Dia mengantarkannya bukan untuk menuju lab, tetapi karena dia ingin melihat bagaimana keadaan keluarga si peneliti tersebut. Dia berniat pergi. Lalu anak itu memberinya pot sambil bilang makasih telah menyelamatkan ibuku. Setelah itu, zombie pun muncul. Dan kali ini, sayang, pria itu harus jadi santapan. Tim SWAT juga sayang. Salah satu dari mereka juga harus jadi santapan. Dan kemudian, si peneliti dan si kapten masuk mobil. Lalu mereka pergi.
Di mobil, si kapten menelpon atasannya dan dia disuruh cepat untuk pergi ke lab karena mereka yang di lab tidak tahu berapa lama lagi akan bertahan. Setelah itu, film pun berakhir. Nanggung banget ya endingnya. So, terima kasih yang udah nonton. Gue doain semoga kalian bisa jadi orang yang sehat, kaya, dan bahagia. Sekali lagi, terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you later.